warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah sarapan semua? Sudah. Kalau sudah sarapan semua, Ibu harap nanti belajarnya bisa fokus ya. Bisa. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, silakan dilanjutkan dengan surat pendeknya. Baiklah. Selanjutnya, Ibu akan mengecek hadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Robin. Apa keterangannya? Alfa. Masih ada? Siapa lagi? Amelia ya? Amelia Alfa juga? Ya. Ningsi. Baiklah. Ada 4 orang yang tidak hadir berarti ya. Harap rajin-rajin sekolah semua. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, silakan persiapkan dulu perlengkapan belajarnya. Silakan bukunya dikeluarkan, pensilnya dipersiapkan ya. Sudah siap? Penanya dipersiapkan, bukunya, catatannya jangan lupa. Ya, nanti ketika Ibu jelaskan, apa yang dijelaskan boleh sambil dituliskan ya. Ya. Baik.
apa? Pengertian teks pidato. Sebelum di pertemuan berikutnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks pidato. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks pidato. Ada yang sudah pernah sebelumnya menulis teks pidato? Atau sudah pernah berpidato di depan? Belum pernah? Sudah pernah. Melihat orang berpidato sering? Pernah? Sering malah ya. Bisa kita temui di mana biasanya kalau lihat orang berpidato? Di televisi. Di mana lagi? Di internet. Jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering sekali menyaksikan orang berpidato. Ya, berpidato. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengecek. Ibu akan lihat kira-kira sudah fokus belum untuk belajar, sudah siap belum untuk belajar. Sebelum belajar, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya perhatikan baik-baik. Ice breakingnya aturannya ikuti apa yang ibu katakan. Ya, ikuti apa yang ibu katakan. Nah, baik. Angkat tangannya ke samping, atas, putar ke depan. Pegang hidung. Nah, mereka masih pegang tangan ikut ibu. Tadi apa peraturannya? Ikuti apa yang ibu katakan. Nggak usah tegang, santai, fokus. Masih banyak yang salah kan? Masih banyak yang salah. Kita ulangi. Angkat tangannya ke atas, ke samping, ke depan, ke atas lagi. Putar. Pegang mata. Oke, baik, sudah bagus. Sudah pegang mata semua, berarti sudah fokus. Ya, ibu lihat sudah benar semua, tidak ada yang salah, yang tidak ada yang ikut ibu pegang pipi, berarti sudah fokus. Ibu agak sudah fokus. Siap belajar? Ya. Sebelum belajar, coba sekali lagi tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Panasan. Anuasan. Baik. Semangat. Sekali laginya tepuk semangatnya. Kalau tadi kan versi yang bahasa Arabnya. Sekarang versi semangat, ya. Ulangi. Tepuk semangat. Baik, sudah semangat semua? Berarti sudah siap belajar. Anggap sudah siap belajar ya. Baik. Sekarang ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Asep baca Asep dengan lantang Asep. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning serta didik diharapkan mampu 1. Memahami struktur teks pidato persuasif dengan tepat dan benar. 2. Menelaah struktur teks pidato persuasif yang dibaca dengan tepat dan benar. Ya, jadi harus kamu ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini tujuan pembelajarannya. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama memahami struktur teks pidato persuasif dengan tepat dan benar. Kedua, menelaah struktur teks pidato persuasif yang dibaca dengan tepat dan benar. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Bisa dipahami? Baik. Kalau bisa, sekarang ibu akan menjelaskan materinya. Ya, perhatikan. Boleh sambil dicatat nanti apa yang ibu jelaskan.
Baik. Struktur teks pidato persuasif. Ya, ini strukturnya. Struktur teks pidato persuasif. Ada berapa strukturnya? Ada yang tahu? 3. Ya. Ada? 3. Ada 3. Baik, ini Ibu sampaikan dulu KD dan IPK-nya dulu ya. Jadi materi kita KD-nya 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif dengan permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Lalu IPK-nya indikator pencapaian kompetensinya memahami struktur teks pidato persuasif. Lalu yang kedua menelaah struktur teks pidato persuasif. Ya. Ibu lanjutkan. Ini tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan tadi. Ya. Baik, Ibu lanjutkan. Baik. Struktur teks pidato persuasif ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Pembukaan pidato. Pembukaan pidato. Yang kedua? Isi pidato. Yang ketiga? Penutup pidato. Ada 3 strukturnya. Tapi di 3 ini pada masing-masing bagiannya itu ada rinciannya lagi. Pada pembukaan misalnya, apa saja yang harus disampaikan pada bagian itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ya. Baik. Ya. Ini. Pada pembukaan pidato itu ada 3 hal yang harus yang sebaiknya disampaikan. Yang pertama apa? Salam pembuka. Salam pembuka. Salam pembuka. Apa contohnya misalnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Dika katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya salam. Itu salam pembuka. Bisa salam secara agama Islam, bisa juga kalau yang agama lain selamat pagi misalnya, ya. Selamat siang. Nah, jadi sudah mengucapkan assalamualaikum, boleh mengucapkan selamat pagi. Misalnya apa? Selamat siang, tergantung kondisi atau suasana ketika kita berpidatonya, ya. Itu salam pembukanya. Lalu setelah salam tadi masuk ke bagian ucapan penghormatan. Ada yang tahu ucapan penghormatan itu seperti apa misalnya? Ya, Cynthia? Ucapan penghormatan itu misalnya bagaimana kalimatnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Biasanya, yuk, Isan. Dan saya hormati kepala sekolah sipil di Senyum. Ya, boleh, bagus ya. Hebat kasih tepuk tangan untuk Isan. Bisa memberikan contohnya. Contohnya sangat bagus, betul. Tidak salah. Jadi, ucapan penghormatan itu kita ucapkan kepada orang-orang yang hadir di situ, ya, hadirin. Biasanya mulai dari yang jabatannya yang paling tinggi, ya, dimulai dari jabatannya yang paling tinggi. Kalau di sekolah misalnya, kita berpidato di sekolah, jabatan yang paling tinggi di sekolah siapa? Salah. Berarti yang kita sebutkan pertama kali berarti yang terhormat kepala sekolah. Yang terhormat karena dia yang paling tinggi, makanya pakai yang terhormat. Nah, yang lainnya setelah itu yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf TU misalnya, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Bisa dipahami? Nah, ingat berarti ucapan penghormatan itu ucapan penghormatan kepada orang-orang yang hadir di situ. Mulai dari yang jabatannya paling tinggi. Baik, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, kalau bisa kita lanjutkan bagian yang ketiga, ucapan syukur. Ada yang bisa ngasih contoh? Katakan contoh ucapan syukur misalnya. Bagaimana bunyi kalimatnya? Ya. Bisa lagi. Ya, yang lain juga ini kebebasan. Contohnya. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh. Boleh. Ya, boleh. Ada yang lain? Ada yang punya misalnya versi kalimat lain? Sama?
syukurnya, oleh bagus yang disampaikan Ihsan tadi, tidak salah. Biasanya ucapan syukur itu kalau kita secara agama Islam ya, ucapan syukurnya itu berarti biasanya yang sering kita pakai adalah puji syukur atas kehadiran Allah, atas karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul misalnya, ya kan? Kita bisa menikmati kondisi misalnya kita bisa ada pada saat ini. Intinya itu. Ya, ucapan syukur itu kalau yang dalam versi bahas secara agama Islam, tapi kalau yang secara agama lain itu ibu kurang tahu ya, tapi nanti boleh dicari tahu juga secara yang agama intinya tidak ucap selawat kan, biasanya kalau diucapkan syukur itu ada selawatnya kan, ada ya. Jadi di sini nggak usah panjang-panjang, tidak usah panjang-panjang, sudah puji syukurnya, ucapkan selawatnya sudah. Setelah itu baru kita masuk ke bagian ini, isi pidato. Coba dibacakan Reka, isi pidato apa? Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung isi dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Nah, jadi isi itu adalah bagian yang paling penting di dalam pidato. Paling penting, intinya. Isi itu intinya. Apa yang akan kita sampaikan dalam pidato. Ya. Lalu pada bagian isi ini sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Sang orator, ada istilah sang orator di situ. Ada yang tahu orator itu apa? Hah? Orator itu adalah orang yang berpidato, itu disebut orator namanya. Ya, orang yang berpidato itu disebut orator namanya. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada boleh tanya, ada sama ya. Boleh tanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung. Ya. Silakan ditulis dulu kalau masih ada yang ingin dituliskan. Baik. Sudah? Kita lanjutkan ya untuk isinya. Selanjutnya, nah ini menurut Trianto tahun 2018 halaman 45, struktur isi teks pidato persuasif itu adalah sebagai berikut. Ini struktur isinya. Boleh dibuka di buku paketnya ada? Ada? Ada di situ. Ada berapa struktur isinya? Jadi di dalam isi pidato itu ada strukturnya lagi, nah. Ada susunannya maksudnya. Struktur itu
ya, audiensnya, orang yang mendengarkan pidatonya itu percaya, tertarik, ya, terpengaruh. Nah, itu makanya ini disebut pidato persuasif. Pidato yang bersifat ajakan. Persuasif itu ajakan. Ya. Nah, lalu selanjutnya masuk yang ketiganya, penguatan pernyataan posisi. Nah, penguatan pernyataan posisi ini kayak menekankan lagi apa yang disampaikan. Nah, biasanya di sini mirip seperti kayak memberikan kesimpulan berupa kalimat ajakan-ajakan. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Itu bagus aja. Boleh di-top. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Baik. Kita masuk ke struktur pidato yang ketiga. Apa strukturnya? Penutup pidato. Kita masuk ke bagian penutup. Ya. Nah, pada bagian penutup ini, pidato yang baik itu biasanya berisi hal-hal yang pertama, kesimpulan secara ringkas. Jadi kesimpulan dari pidatonya apa? Menyampaikan hal apa? Nah, itu maksudnya. Ya. Lalu yang kedua, permintaan maaf, permohonan maaf. Ada yang bisa memberikan contohnya, misalnya permohonan maafnya. Untuk mengakhiri sebuah pidato misalnya, bagaimana kalimatnya? Ada? Katanya sering pidato. Ayo, Ika, boleh. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mengampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya itu langsung masuk ucapan terima kasih dan salam ya. Oke, kasih tepuk tangan. Boleh berikan beberapa. Gak usah malu kalau bisa. Ibu yakin kamu ini bisa, tapi malu. Ya, gak usah malu. Sampaikan saja, tidak usah takut salah. Salah hal biasa, nanti kita perbaiki sama-sama. Baik, Ibu tanggapi dari yang Dika jawab tadi. Jadi permintaan maaf itu kita susun kalimatnya sebagus mungkin, jangan sampai misalnya permohonannya. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat misalnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Baru saya akhiri. Terima kasih karena sudah hadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian 3 kan? Ucapan terima kasih dan salam penutupnya. Ya. Jadi ini bagian penutup pidato itu, ini isinya. Simpel kan? Sebenarnya kalian itu sudah terbayang, sudah tahu, sudah bisa karena sudah sering mendengar. Ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang struktur teks pidato persuasif? Ada? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dimengerti penjelasannya? Kalau sudah, Ibu punya satu kalimat, ya. Coba bacakan yang keras ke belakang. Ya. Sukses hanya bisa diraih melalui gigi belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Ya. Bisa nggak kita sukses dengan melamun? Kita bisa sukses dengan gigih belajar, kerja keras, dan ikhlas. Doa itu harus ikhlas. Ada kan doa yang tidak ikhlas? Ada doa yang tidak ikhlas. Jadi ini kunci sukses kalau mau sukses. Jadi kalau mau sukses belajarlah. Ya? Ya. Baik, itu saja penjelasan materinya yang bisa Ibu sampaikan ya. Semoga Ibu harap tadi sudah bisa dimengerti semua ya. Kalau bisa dimengerti semua, sekarang kita lanjut. Ibu akan tayangkan sebuah contoh menelaah struktur teks pidato persuasif ya. Oke, baik. Perhatikan contohnya. Di situ ada bagian pembuka
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, misalnya. Itu kalimatnya. Nah ini contoh ucapan penghormatan hanya anak-anak yang saya banggakan. Berarti di sini kemungkinan ibu seperti pidatonya kamu. Jadi audiensnya hanya ada kalian. Makanya di sini contohnya ucapan penghormatannya anak-anak yang saya banggakan. Tapi kalau kita berpidato, ingat ucapan penghormatan itu tergantung dengan orang-orang yang hadir di situ. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya punya kedudukan dan jabatan, kita sebutkan satu persatu. Boleh sambil dibacakan dan dipahami, silakan dipahami. Nah, ini bagian isinya, isi pidatonya. Ya, ada pernyataan posisi di situ. Pagi hari ini saya ingin membahas kembali tentang bahaya narkoba. Ini judul pidatonya, temanya tentang bahaya narkoba. Ya. Jadi ini pernyataan posisinya contohnya, ya. Saya pagi hari ini saya ingin membahas kembali tentang bahayanya narkoba bagi kaum remaja masa kini. Ya. Jadi itu contohnya. Jadi lalu masuk ke penguatan nanti ya, bukan pernyataan posisi dulu. Apa tadi? Tahap argumen. Ya kan? Nah, ini tahap argumennya. Disinilah berisi pendapat-pendapat, argumen-argumen yang didukung oleh alasan yang logis tadi. Ya, disinilah letaknya pada tahapan argumen. Ya. Bisa dibacakan. Baik. Lalu yang bisa dilihat sambil lihat di lembaran yang diberikan ya, ada juga di situ. Nah, lalu ini contohnya yang penutup pidato. Ada kesimpulannya di situ. Ada kan tadi di dalam penutup apa hal yang harus kita masukkan? Yang pertama kesimpulan, yang kedua permohonan maaf, yang ketiga ucapan terima kasih dan salam penutup. Ya, salam penutup. Jadi ini contohnya. Bisa dibaca ya? Bisa dibaca. Atau mau dibaca lagi dari atas, kita ulangi, kita naikkan lagi. Coba dibaca satu persatu dari sini, Isan. Dari salam, San. Baca isinya saja ya, yang bukti tekstualnya yang sebelah sininya saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut. Anak-anak yang saya banggakan, marilah kita ucapkan syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali hari ini setelah di sekolah tercinta. Iya, jadi sederhana saja, tidak usah panjang lebar. Itu dulu poin, langsung yang ingin kita sampaikan ya. Lalu masuk ke bagian isi. Isi ini ini panjang. Jadi pernyataan yang ingin kita sampaikan ya. Baru masuk ke bagian penutupnya ya. Ini penutupnya. Ini kesimpulannya dan penutupnya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan pada ucapan saya dan kepada Tuhan yang Maha Esa saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atas ucapan saya ya. Dan kepada Tuhan yang Maha Esa saya mohon ampun. Ada salam di sini. Oh iya, di sini harusnya ada salam. Salam kecil saja begini ya. Baik. Sampai di sini penjelasannya. Dari penjelasan yang tadi materinya sampai ke contoh. Ada yang tanyakan? Ya. Ada? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Coba semangat kita jawabnya. Bisa dipahami? Bisa. Itu harus semangat, jangan lesu. Ya, jadi bingung ini paham atau tidak. Tadi kalau semangat, oh kan paham. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau bisa dipahami
orang, ya. Jadi kelompok 1 yang paling barisan ini bagi berbaris ya. Kelompok 1 barisan yang paling kanan Ibu. Kelompok 2 barisan ini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, yang 3 ini silakan bergabung dengan kelompok ini 1. Asep pindah ke sini. Siapa? Saya. Rasid masuk ke sini sih. Ya, Isan gabung ke sini Sa. Ke kelompoknya Cynthia. Nah, sekarang silakan sudah dapat kelompok semua kan? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan bentuk mejanya disatukan. 2 meja saja yang disatukan. Ya, 2 meja yang disatukan nanti kursinya ditarik. Kalau yang disatukan di depan, berarti yang di belakang yang disatukan. Nanti ditabrakan kan kursinya. Nanti kelompok ini ditabrakan. Ini Ibu akan berikan. Jadi tadi ini kelompok berapa tadi? 5. Itu kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya. Jelaskan cara mengerjakan KPD-nya. Tayangkan di sini juga supaya ya. Perhatikan. Ada LKPD-nya? Sudah dapat semua? Sudah. Jadi Ibu akan jelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Ya, perhatikan ke depan. Jadi di sini ada tempat menuliskan kelompok, nama kelompoknya. Ya, jadi nanti silakan tuliskan dulu kelompok berapa di atasnya. Setelah itu di sini isi nama kalian. Dalam kelompoknya ada 4 orang, berarti 4 orang di sini. Paham? Paham. Nah, selanjutnya isinya ada teks. Di sini perintahnya dibacakan. Jadi yang pertama baca dulu teksnya sampai selesai, ya. Kemudian telaahlah strukturnya. Jadi telaah struktur seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi. Tentukan misalnya bagian pembuka apa saja. Nah, nanti jawabnya di kolom jawaban. Ada kan dibuka dibalik? Dibalik? Ya. Nah, jadi kamu jawab dari teks itu di sini. Di sini ada. Sudah Ibu bikin tabel kan? Tinggal kamu isi salah pembukanya, kamu ambil dari teks yang di depannya. Bisa dipahami? Bisa. Tinggal kamu tuliskan di sini, kamu pindahkan. Bisa dipahami? Bisa. Ibu berikan waktu mengerjakannya selama 20 menit. Ya. Setelah itu kita lanjutkan diskusi. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke depan.
dipahami? Nah, jadi tugasnya tinggal kamu mindahkan teks itu. Ya, misalnya mana yang masuk ke salam, itu masuk ke ada yang masuk ke ucapan syukur. Paham ya? Kelompok 3. Paham? Ingat 20 menit waktu mengerjakannya ya, tidak lama, jadi gua harap cepat. Boleh nulisnya, boleh gantian supaya adil, nanti kerja semua berarti kan? Jadi jangan satu orang. Kelompok 4. Ada yang tanyakan? Paham ya? Jadi contohnya sudah ada. Tinggal kamu beda teks saja kan? Kelompok 2. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami? PBB itu organisasi kan ya? WHO itu ya nama organisasinya, nama bidang-bidangnya. Jadi dari teks ini kamu minta pindahkan. Ini kan ada katanya kan? Mana yang termasuk salah? Di sini termasuk salah. Pindahkan join. Mana kamu bisa menggunakan pindahkan di sini? Sama seperti contoh kan? Cuma kamu beda teksnya baik sekarang. Nah, kelompok 1 bisa dipahami? Paham ya? Oke, baiklah kalau sudah paham semua. 20 menit, ingat waktunya 20 menit, tidak lama. Silakan gantian nulisnya. Kelompok 1 sudah sampai sejauh mana? Sudah bagian isi? Ya, sudah bagian isi.
4 ya. Kelompok 2 sudah bagian apa? Isi. 3, kelompok 3 sudah di bagian isi juga. Kelompok 4 kelompok 5 baru mau bagian isi. Tahap argumennya mulai dari mana? Mulai dari 50 sampai ke waktunya 20 menit lagi ya. Bisa enggak? Bantu nulis. Bro, mendapat giliran. Gantian nulisnya. Apa? Nanti bukan bertanya, tapi lebih ke menanggapi. Menanggapi ini kan apa? Kamu dia menentukannya sudah tepat nih, sudah pas nih. Oh, sama kamu mengumpulkan ini dari kalimat ini seharusnya masuk di bagian ucapan hukum ya. Nah, jadi ini kamu ditanggapi, makanya nanti kita kelompok yang tampil kamu perhatikan itu, jadi kamu bandingkan dengan punya kamu. Dalam saya
Sudah kelompok 3? Sudah sampai ke ini? Sudah sampai ke bagian ya, waktunya tinggal di tadi. Nanti presentasi ke depan itu yang tampil ke depan itu 2 orang, satu sebagai moderator, satu sebagai penyajinya. Nanti kelompoknya, anggota kelompoknya yang itu membantu kalau misalnya menanggapi, ya. Satu jadi moderator, satu yang bertugas menyampaikan hasil kerjanya, ya. Nanti kelompok lain ditanggapi, ya. Kamu perhatikan, kamu bandingkan dengan hasil kerja kelompok kamu sama tidak. Kalau menurut kamu misalnya tidak pas, boleh kamu tanggapi. Misalnya, menurut kelompok kami paragraf yang disebutkan tadi itu yang pernyataan posisi seharusnya masuk ke kesimpulan. Nah, itu boleh, ya. Sudah? Ibu tampilkan, silakan nanti ke depan. Sudah, ya. Silakan tampil terlebih dahulu kelompok, ibu panggilkan secara acak, ya. Silakan tampil terlebih dahulu kelompok 3. Silakan. Siapa yang bacakan? Saya kan jadi moderatornya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita, Dita. Pak Nur, silakan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, kamu sebutkan misalnya bagian pembukaan, salam pembukanya apa, dibacakan ucapan penghormatannya apa, itu dibacakan. Bagian pembuka, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta saudara sekalian yang saya cintai. Ucapan rasa syukur. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. 2. Isi pidato, pernyataan posisi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona COVID-19 yang sedang marak
menyebar. Hadirin yang saya hormati, diduga virus corona berasal dari pasar ikan swalayan yang berada di Wuhan, berasal dari hewan terlawar lain ular. Namun masih banyak pro kontra tentang ini. Semisal dari Indonesia di daerah Minahasa, banyak masyarakatnya yang masih mengonsumsi ular, namun belum atau tidak ada yang kena virus corona. Ataupun bisa faktor lainnya seperti cara memasak orang Cina dan punya rasa berbeda untuk mengetahui tingkat kematangannya. Bisa juga virus tersebut bukan berasal dari kedua hewan kelelawar dan ular. Hadirin yang saya hormati, memasuki penguatan pernyataan positif. Marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. 3. Penutup pidato. Kesimpulan. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi, intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Permohonan maaf, kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata yang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Ucapan terima kasih dan salam penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderatornya. Kedua, jika ada klausul yang ingin ditanggapi, kami persilakan. Ada yang ingin ditanggapi, silakan. Boleh ditanggapi, misalnya sudah bagus, sudah pas, boleh. Tidak hanya menanggapi yang salahnya saja. Ya, silakan. Jika ada yang ditanggapi, ayo harus ada perwakilan yang menanggapi. Bagaimana hasil? Ya silakan Dika. Yang keras bicaranya biar jelas. Bagaimana? Bagus hasilnya, Bu. Bagus. Sudah tepat. Sudah pas. Ya. Pas. Baik, kalau sudah pas, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Ya. Baik, sekarang silakan ditutup. Silakan duduk lagi ke kelompok selanjutnya. Baiklah, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Bentar ya. Ayo. Siapa? Ya. Moderatornya Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari kita Anissa Tarawiyanti. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagian pembuka. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan, yaitu Bapak atau Ibu guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Ucapan rasa syukur. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Pernyataan positif. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Perhatikan, kelompok lain perhatikan. Tahap argumen. Virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia.
PBB dan WHO serta semua negara bergerak maupun berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Namun keadaan di Cina seperti itu, cepat atau lambat mereka melakukan isolasi di daerah Wuhan guna menghindari virus tersebut menyebar. Diduga virus corona berasal dari pasar ikan Suayalan yang berada di Wuhan. Berasal dari hewan kelelawar dan ular. Namun masih banyak pro kontra tentang ini. Semisal dari Indonesia di daerah Minahasa, banyak masyarakatnya yang masih mengonsumsi ular, namun belum atau tidak ada yang kena virus corona. Ataupun bisa faktor lainnya seperti cara memasak orang Cina dan Minahasa berbeda untuk mengetahui tingkat kematangannya. Bisa juga virus tersebut bukan berasal dari dua hewan kelelawar dan ular. Penguatan pernyataan posisi. Marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Penutup pidato atau kesimpulan. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi, intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Permohonan maaf. Kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Ucapan terima kasih dan salam hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami, ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan ditanggapi. Hasil kelompoknya, penyajiannya bagaimana? Ya, silakan. Menurut kelompok kami hasil diskusi sudah cukup bagus. Sudah pas? Sudah tepat? Ya, baik, sudah tepat. Masih ada yang di kelompok lain? Silakan. Sama tanggapannya? Sama. Baiklah, kasih aku dulu untuk kelompok. Sudah sangat baik hasilnya ya. Oke, silakan ditutup penjelasannya. Silakan. Ya, dari kelompok kami jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya. Lanjut kelompok 1. Ya, sudah kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wadah virus corona yang ada. Yang ke-1 yaitu bagian pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup yang akan disampaikan oleh Zahara. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, langsung saja. 1 bagian pembuka. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan yang terhormat Bapak Adai Guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Ucapan rasa syukur, puji dan juga syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan kenikmatnya yang begitu banyak. 2. Pidato atau pernyataan posisi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Yang ini tanyakan paling awalnya sampai dengan akhirnya. Tahap argumen
berasal dari Cina. Provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Sampai ke kalimat terakhirnya yang dukung fakta itu gimana? Jelaskan sampai ke jelaskan ke kelompoknya. Jadi sampai kalimat terakhirnya itu bisa juga Dan bisa juga banyak masyarakat yang masih mengonsumsi ulang namun belum atau tidak ada yang kena virus corona. Ataupun bisa faktor lainnya seperti cara memasak orang Cina dan minahasa berbeda untuk mengetahui tingkat kematangannya. Bisa juga virus sudah membuka berasal dari kedua hewan kelelawar dan ular. Penguatan pernyataan posisi. Marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu sama ada jawabannya. seperti apa. Kesimpulan, oleh karena itu mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi, intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Permohonan maaf. Kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon ampun. Ucapan terima kasih dan salam penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari yang dibacakan tadi, apa ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ada? Ditanggapi silakan. Silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan. Ada? Ada yang ingin ditanggapi? Ayo. Silakan. Tanggapi kalau misalnya mendapat kayak yang kamu tadi ini tadi kan? Gak apa-apa. Ayo silakan. Kalau ada tidak, ini nunggu nih kelompok ini. Ya. Menurut kelompok kami sudah bagus. Sudah pas. Oke, dari kelompok lain masih ada? Sama. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan moderatornya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami moderator, minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ayuna Puputsari. Kepada Ayuna kami persilakan. Bagian pembukaan, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan. Ya, kepada Bapak Ibu guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Ucapkanlah rasa syukur, puji dan bersyukur kita panjatkan pada Ilahi yang telah memberi rahmat serta hidupnya pada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Isi pidato pernyataan posisi ini. Bapak dan Ibu serta saudara yang saya hormati dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudaraku semua. Tahap argumen. Virus yang diduga berasal
segenap Baca semua sampai keluar kalimat. hasil diskusi kelompok kami, tahap argumen dari virus sampai menyebar. Terus penutup pidato kesimpulan. Oleh karena itu, mari kita juga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga teratur, makan yang bergizi, intinya menghindari penyakit yang berbahaya. Memohon maaf kiranya semua yang bisa saya sampaikan telah terdapat berkata yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Ucapan terima kasih dan salam penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kelompok yang ingin menanggapi, kami persilakan. Makan nanti. Ya, kelompok berapa sebutkan nama dan kelompok dari kelompok berapa? Menurut kelompok kami, hasil diskusi kalian lumayan bagus. Lumayan bagus. Ada yang ingin diperbaiki nggak dari presentasinya? Dari jawabannya? Ada yang ingin diperbaiki tidak? Tidak. Tidak. Ya, cara pembacaan. Cara pembacaannya. Tadi yang membacakan siapa? Kenapa? Kurang jelas. Tapi masih terdengar kan? Apa lagi? Ada? Dari isinya, ada yang ingin tanggapi? Tidak ada? Cukup kelompok 5? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Baik, kelompok 5 silakan ditutup kalau itu. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan kelompok terakhir yang belum takut, kelompok 2. Jangan cepat ya. Tapi yang mau argumennya bacakan saja dari kalimat. Jangan dibacakan semua. Bacakan kalimat kalau memberikan hadiah. Silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertopik wabah virus corona. Saya sebagai moderator dan teman sebelah saya sebagai penyaji yang bernama Cynthia, kepadanya dipersilakan. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Ucapan rasa syukur. Puji dan syukur kita panjat pada Ilah Rabbi yang telah memberi rahmat serta hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Pernyataan posisi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Tahap argumen. Virus yang diduga berasal dari Cina provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Sampai bisa juga virus tersebut bukan berasal dari kedua hewan kelelawar dan ular. Penguatan pernyataan posisi. Marilah kita menjaga kesehatan dari masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Kesimpulan. Oleh karena itu, marilah kita jaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Permohonan maaf. Saya mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Ucapan terima kasih dan salam penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kami?
Maka kita ngerti. Ada? Ya, kelompok 1 silakan. Apa? Kelompok kami yang dibacakan tadi sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Sudah pas semua bagian-bagiannya. Pas. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, itu hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, dijelaskan ya. Jadi dari hasil diskusi tadi, dari hasil yang dipresentasikan tadi, itu hasilnya sudah sangat bagus, sudah pas semua. Ibu lihat masing-masing kelompoknya. Nanti dicek lagi di LKPD-nya ya supaya lebih tepatnya sambil ibu nilai beberapa yang hasilnya diberikannya. Baik, sekarang silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya supaya bisa ibu nilai. Silakan kumpulkan. Baik. Ya, jadi lumayan hasil diskusinya sebenarnya sudah sangat bagus ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bagian bentuk kegiatan pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, katakan ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Baik, silakan baikkan bacakan. Ya, dari kegiatan hari ini apa saja yang kita pelajari? Tentang struktur teks pidato yaitu pembukaan berisi salam pembuka, ucapan penghormatan dan juga ucapan syukur. Pada tahap ini pengenalan topik atau permasalahan yang dibahas. Pada bagian ini berfungsi sebagai pengantar sebelum kepada tahap penjelasan atau isi pidato. Selain itu juga berisi deskripsi singkat tentang topik permasalahan. Selanjutnya isi pidato yaitu berisi penjelasan berbagai teori, pendapat maupun fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar untuk mengupas tentang permasalahan yang dibahas. Dan penutup pidato pada bagian ini berisi berbagai saran, ajakan maupun pertimbangan sekaligus penguatan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar yakin dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis dan ditutup dengan salam berikut. Ya. Jadi tepuk tangan untuk mereka dulu karena sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau disimak, kelompok 5 disimak. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Baik. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana pembelajarannya? Apakah misalnya sudah mudah dipahami dengan apa yang ibu sajikan dengan penjelasan ibu? Apakah refleksinya bagaimana? Mudah dipahami. Sudah mudah dipahami materinya. Apalagi? Menarik. Baik. Masih ada? Sudah cukup bagus berarti ya pembelajaran kita hari ini. Baiklah kalau begitu ini LKPD-nya saya. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks pidato ya. Jadi nanti sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi di rumah silakan dipelajari, dicari materinya, dipelajari dulu. Nanti di sekolah ibu hanya menyampaikan apa yang sudah kamu pelajari di rumah. Paham?